Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa PAL TV. Memang punya kita apa kabarnya senangnya pagi ini edisi hari 23 Juli 2019. Aku Mace Didi Valdian dan aku CL Tiara, pastinya ngawani pemirsa yang ada di rumah dengan informasi yang terupdate juga yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Betul. Dan kita di sini di depan Sri Melayu, tempatnya di parkirannya, dan tentunya untuk pemirsa PAL TV yang pengen nikmati makanan yang khas Palembang, misalnya jak pindang dan lain sebagainya, ngapain mampir ke sini ke Sri Melayu ya. Tentu pemirsa, kita selama sejam ke depan nak nginjok informasi yang sudah dihimpun tim redaksi Halo Palembang. Tadi sudah terjingok sedikit. Ada narasumber kita pagi ini, langsung Altiara kita kenal ke? Betul, kita kedatangan Kak Romi Afriansyah, ini Ketua KPAID Palembang, betul. Jadi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Palembang. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Manggilnya kakak. Harus kakak, karena biar lebih akrab dengan anak-anak juga. Itu. Berarti Kak Romi ini senengnya dengan anak-anak. Betul. Iya. Itu masih anak-anak bukan? Cak Didi bukan Anak-anak. anak-anak lagi. Lanjut usia kalau Cak ini. Nah, Oke. Ya, cuman ini Kak Romi tadi dari perjalanan dari kantor atau dari rumah langsung ke sini? Dari rumah dia. Ya, dan tentunya kita sudah beberapa kali ini jadi narasumber, tentunya berbagai bahasan yang kita tahu ke pemirsa PAL TV karena menyangkut masalah-masalah ini ada terus. Betul. Ya, sasikonya ini miris dengan kondisi anak yang melawan hukum, tentunya mengenai kejadian yang sudah kita jingok dewek pemirsa beritanya ini soal masalah hukum anak yang menjadi korban kejahatan. Tentunya kita bakal jingok ke tayangan ini anak SMA Taruna yang mati kena aniaya. Ini dia liputannya. Seperti inilah suasana haru saat puluhan warga mengantar jenazah Wiko Jarianda, warga Jalan Pertahanan Kompleks Rimas Kelurahan 16 Ulu ke pemakaman TPU Talangkaret. Keluarga dan rekan-rekan korban datang ke pemakaman untuk mendoakan korban. Menurut keterangan salah seorang teman korban, saat membesuk korban di rumah sakit, korban sering mengeluh kesakitan karena dipukuli oleh kakak kelasnya. Kau kena nemen dikebuki, yo kata yo. Di perut dikebuki. Belakang sini sampai terbiru. Cerita dah mas, dia siapa yang ngebukin itu mas? Tidak cerita tu. Namanya tak tahu. Tidak. Tapi kakak tingkatnya apa gurunya itu? Kakak senior lah cak tu. Seniornya itu. Iya. Uang berapa waktu dia ngebukin? Uang 2. Yang ngebukin dia. Itu kapan? Waktu kapan? Kapolda Sumsel Irjen Polisi Firly menanggapi kematian korban dan menegaskan saat ini anggotanya sedang mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti lainnya untuk mengungkap pelaku yang menyebabkan korban meninggal. Keterangan saksi dan alat bukti lain. Saya yakin karena itu adalah kekerasan terhadap orang yang akibatnya meninggal dunia, walaupun tidak sama dengan yang awal. Kita akan dalami lagi. Kalau yang awal ada satu pelakunya tunggal, nah untuk yang ini kita akan dalami siapa pelakunya. Itulah tugas. Sementara menurut Si Hajudin, penasihat hukum Sekolah Taruna Indonesia, pihak sekolah berbelasungkawa atas adanya siswa yang tewas bernama Wiko Jarianda. Pihak sekolah sendiri akan melakukan kunjungan langsung kepada keluarga korban untuk memberikan bantuan santunan dan pengembalian uang pendaftaran sekolah siswa secara penuh. Merupakan pukulan sangat berat, dan ini merupakan cobaan dari SMA Taruna, karena SMA Taruna ini bukanlah baru, tapi sudah 15 tahun, sudah banyak mengeluarkan alumni, dan ini baru terjadi. Ini kayaknya benar-benar cobaan bagi SMA Taruna. Dan bagi pihak keluarga korban, sekali lagi saya mengulangi, pihak SMA Taruna Indonesia dari Yayasan Dani Nusantara mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya yang sedang dalamnya. Atas kejadian ini diharapkan polisi cepat mengungkap pelaku atas kematian korban. Abidin Riwanto, PAL TV. Nah, baik, tadi informasi yang pertama sudah kita jigo pemirsa mengenai viralnya berita atau juga yang sudah heboh kita tahu SMA Taruna yang
jadi korban aniaya rekan-rekannya di sekolah itu. Nah Betul. ini Kak Romi, kira-kira dari beberapa pandangan atau juga pendapat tadi sudah kita jingok, ada pendapat dari Kapolda, terus juga ada penasihat hukum, keluarga korban, sahabat korban. Nah kalau dari Kak Romi dia jingok tayangan tadi, cak mana ini pendapatnya Pak? Ya, tentu yang pertama KPAI di Kota Palembang dalam hal ini mengucapkan turut berbelasungkawa ya atas kematian dari 2 siswa SMA Taruna Indonesia itu, Ya. Didi Mutiara. Makanya hari ini saya pakai baju hitam-hitam karena berkabung ya. Ya, Kita sangat prihatin dan miris sekali di Hari Anak Indonesia Ya. hari ini. Ini ada jatuh korban di Sumatera Selatan. betul. Sekali lagi kami sangat menyesalkan kejadian itu. Betul. Jadi untuk korbannya sendiri, pemirsa yang ada di rumah yang baru tahu juga itu korbannya ada 2, Cek Didi. Ya. Dan yang terakhir kemarin itu sempat kritis juga dan didiagnosis itu di bagian perutnya, Cek itu Kak Romi ya. Iya. Nah kalau dari jumlah jumlah kasus yang sama yang ada di Kota Palembang itu berapa banyak? Kalau untuk kasus yang seperti ini kita baru yang pertama di masa periode saya ya, itu tahun 2016 saya dilantik. Nah, ini baru kejadian yang pertama Tiara sama Didi. Tapi kalau sebelum-sebelumnya ada 2 sampai 3 kejadian di Sumatera Selatan ya. Di Ya. Sumatera Selatan. Ya betul. Nah kalau kita jingok kan sempat heboh nih Kak beritanya, bahkan di wawancara dari TV-TV nasional. Jadi kan ini agak malu juga Kak. Betul. Nah kira-kira dari kacamata KPAI, kejadian kriminal yang nimpa anak ini, yang salah ini apa nih Kak? Ya, sebenarnya kan 2 tahun yang lalu, seperti yang saya sampaikan bahwa ada Permendikbud yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ya. Permen nomor 18 tahun 2016 ya. Itu dimunculkan tentang juknis pelaksanaan MOS. Kenapa sampai dimunculkan di Mutiara? Karena melihat banyaknya kejadian-kejadian pada pelaksanaan MOS itu yang mengarah kepada kekerasan. Ya, betul. Dan bahkan secara nasional itu hampir 30% kejadiannya berakhir dengan kematian. Ya. Nah ini makanya ini yang kita sangat sayangkan bahwa di tingkat daerah masih saja lost control ya. Tidak belajar dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Yang ini yang saya sesalkan. Kita sangat sesalkan. Betul, karena kita tahu juga kalau misalnya di luar Palembang sendiri ya Kak Romi ya, itu sering sekali terjadi di setiap tahunnya. Seperti itu, misalnya di luar Jawa dan lain-lain, dan tahun ini di Kota Palembang. Ini sangat miris sekali. Tapi menurut Kak Romi, ini kesalahan keluarga kah, sekolah atau apa nih Kak Romi? Ya, sekali lagi tadi saya bilang bahwa kalau sudah ada Permen 18 2016, harusnya kita kan belajar dengan kejadian itu ya. Iya. Belajar dari kejadian itu, apa sih yang salah begitu. Carilah formulasi yang lebih edukatif, kemudian lebih membuat siswa itu lebih senang. Sekali lagi saya tekankan, keras dengan kekerasan itu beda, Tiara sama Didi. Ya. Kalau keras itu baik, dia mengarah kepada kedisiplinan segala macam. Tapi yang namanya kekerasan itu dilarang. Ya. Kekerasan itu ada pukulan, ada tendangan, ya, apalagi menggunakan benda-benda dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk kekerasan. Nah, Betul. gitu. Betul. Jadi kalau nak dikait-kaitkan dari kejadian-kejadian ini Kak, otomatis dari siswanya, terus juga dari kepala sekolahnya, terus lebih besar lagi ke kepala dinas pendidikan kita, itu. Nah Kak, kalau dibanding dari tahun kemarin, cak mana nih Kak? Ya sebenarnya kan kita ini kan sudah mulai membaik ya. Iya. Tapi jujur, karena saya sering survei ke lapangan, ke sekolah-sekolah, itu masih banyak kegiatan sekolah seperti MOS ini yang memang lost control. Iya. Lost control ini apa gimana? Kalau memang Diknas kemarin bilang bahwa ini disosialisasikan, tidak cukup disosialisasikan. Utus dong orang dari dinas itu turun ke sekolah-sekolah, dampingi gitu. Berarti harus diawasi ya Diawasi. Pak ya. Dan Ya. juga untuk tahun depan pastinya juga harus ada perbaikan juga. Perbaikan. Iya, Betul. jadi mirisnya nih Kak, karena kejadian ini perasaan hampir tiap tahun. Tiap Dulu kan tahun. sempat heboh nian, sempat ada tidak begitu heboh, dan sekarang
menimpa berita yang tidak bagus lagi sampai meninggal dunia. Iya, Cak dua Iko. lagi kan. Dan ini Woi, adalah kok lagi? kesedihan keluarga sebenarnya, Pak. Sangat, Betul sangat. sekali. Karena kan anak kan baru masuk SMA, itu sangat semangat sekali dan lain-lain, dan juga mendapatkan kejadian seperti ini itu adalah penyesalan untuk semuanya. Iya, atau karena improve dari para kakak tingkatnya nih Kak. Bisa jadi. Ado raso mungkin dari sekolah ini sudah memang udah kate kegiatan-kegiatan yang itu, tapi mungkin karena dia kesal dengan yang bersangkutan, macam mana nih Kak? Bisa jadi. Makanya kan kalau ada yang ngontrol, ada yang pendamping, yang lost control atau kata Didi tadi over ya, Iya, dari senior atau pembinanya itu kan bisa ditahan. iya. Apalagi kalau kita lihat Juknis Permen 2016 nomor 18 itu, nggak boleh lebih dari 3 hari. Iya, Ini sudah sampai seminggu masih pelaksanaan MOS. betul. Nah, ini bagaimana ini kan? Iya. Nah, begitu. Berarti memang ya tetap disalahkan oleh inilah Pak, dari kepala sekolahnya. Iya. Terus juga ujung-ujungnya ke tingkat lebih besarnya ya kepala dinas kita. Betul, karena banyak juga MOS ini Pak kalau misalnya ngelakuin MOS 3 hari cek itu cek Didi, malamnya masih cek itu seharusnya kan lah balik tuh cek itu kan, Betul. itu buat siswa juga jadi Nah, itu. capek cek itu. Nah, Artinya ya Didi Betiara, jangankan pembinanya, gurunya juga nggak paham Ya, betul. bahwa ada sosialisasi Permen nomor 18 itu. Jangankan pembinanya atau seniornya, gurunya aja nggak paham. Betul. Ini. Nah Kak, ini dari data KPAID bentuk laporan yang banyak seperti apa kejadiannya? Ya kalau untuk laporan kita di KPAID Kota Palembang itu yang paling banyak kasus bullying ya. Kasus bully membuli itu banyak sekali antar sesama pelajar dan lain sebagainya. Yang kedua yang paling banyak itu kasus perebutan hak asuh ya. Memperebutkan Didi. memperebutkan Didi. Ini kalau soal bullying ini emang banyak nian Kak Romi harus diperhatikan juga oleh KPAID, Betul. terus juga oleh guru juga. Iya, betul. Karena ini dampaknya itu memang benar-benar nyata nian, bisa Altiara di mental kemarin dan Kak, waktu lain-lain. sekolah Betul. Sering dibully. dibully terus. Dibully, dasar lah Iya, gitu kan. Altiara kau nih. Tina Dosun. Tapi hati-hati loh, sekarang di Undang-Undang Nomor 35 2014, revisi dari Undang-Undang 2002, Betul. itu pelaku bully itu bisa dipidana. Nah, Itu di pasal 80. Silakan buka di Undang-Undang Nomor 35 2014. Ini- Hati-hati dipidana ini Hobinya juga Kak Romi ada juga undang-undangnya yang bikin penjara juga kalau kita ngomongin soal badan cek itu Oh, ya betul. sekarang ini ya. Iya. Karena kan itu sensitif nih cek Didi gendut nah itu kan. Yo. Iya. Kak Romi dari kecil lah kayo. Iya, amin. Nah, jadi pemirsa yang ada di rumah ini juga jadi pembelajaran juga untuk kita pastinya, apalagi untuk anak-anak juga Iya. pasti. Dan Betul. juga kalau di kategori ke anak itu dari sampai umur berapa Kak Romi? Ya, kalau di Undang-Undang 35 itu anak itu dari 18 tahun sampai ke bawah, sampai dalam kandungan itu anak. Oh berarti masuk kami nikah ya? Kami ini masih 17 tahun Kak sebenarnya. Ya sudah, kalau itu kita bakal lanjut lagi pemirsa, jangan kemana-mana, masih di Sri Melayu. Kita bakal lanjut lagi dengan Kak Romi dan Altiara juga setelah Siko ini.